Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Study with Afif. Kali ini kita lanjut dari pembelajaran yang sebelumnya, yaitu di mana kita udah mengimplementasi penerapan multi-container application dengan menggunakan Docker Compose maksudnya, bukan Compose ya, sorry. Jadi kita udah mencoba dua practical Docker build image itu tersebut dengan menggunakan yang satunya Dockerfile, satunya lagi adalah Docker Compose. Oke, kita lanjut dari part selanjutnya dari pembahasan Docker build setelah Docker build image ini ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lebih mendalami soal build image sendiri, teman-teman harus tahu mengenai skema atau arsitektur dari sebuah kontainernya sendiri. Kenapa perlu menggunakan build image ini dan juga seperti apa arsitektur pada dalam sebuah kontainer tersebut. Nah, seperti yang pada gambar berikut atau skema yang saya buat, ini adalah sebuah multi-container application di mana satunya adalah kontainer yang isinya Node.js dan satunya adalah isinya untuk database yang menggunakan MongoDB. MongoDB ya, bukan Mongo. Nah, Mongo itu Jawa nanti. Nah, pada dasarnya kenapa kita memerlukan sebuah multi-container apps itu ialah karena kompleks dari sebuah aplikasi yang kita buat. Salah satunya adalah aplikasi tersebut membutuhkan satu intinya untuk penyimpanan dari sebuah application yang udah running atau service yang di runningnya. Contoh pada dasarnya adalah ini. Dia itu adalah Node.js application, di mana dia memerlukan sebuah database untuk menyimpan data-data dari sebuah web yang running pada Node.js application ini. Nah, pada solve atau intinya mencari jalan keluarnya itu adalah dengan menggunakan ini, yaitu Docker build image. Nah, itu pakai yang disarankan sih ya, yang disarankan kita menggunakan untuk Docker Compose. Oke, selanjutnya kalau dari saya waktu praktek kerja industri, waktu penerapan multi kontainernya ini ya, Docker Node.js, MongoDB. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini itu application-nya bisa dicek via Postman karena nantinya itu ada data yang dikirim melalui metode POS atau POST. Nanti kita bisa tesnya menggunakan Postman. Setelah itu kita mengirim sebuah value atau di dalamnya, bukan value ya, ini udah ada isinya sih malahan. Kira-kira kayak gitulah. Karena pada application yang saya buat waktu dulu itu dia itu ada API yang dimana API-nya itu berisi data atau value yang ini. Ada nama, umur, dan gender. Ini pas waktu mengirim dari lokal ke database-nya si kontainer. Dan ini ketika kita melihat data yang udah di-post. Jadi post itu untuk mengirim, sedangkan untuk get itu mengambil atau menerima. Nah, kayak gini kira-kira. Dengan formatnya JSON. Nah, ini teman-teman bisa coba sendiri aja. Bisa dicek melalui GitHub saya. Terus teman-teman bisa coba ikuti dari sebuah perintah atau instruksi dari ini ya, readme. Setelah itu ada previewnya. Di sini kita
memerlukan aplikasi yang namanya Postman. Jadi teman-teman harus install Postman dulu. Nah ini. Kebetulan di lokal masih belum install, jadi teman-teman bisa coba sendiri aja. Karena pada dasarnya saya membahas pada video kali ini adalah orchestration ya. Karena kita kedapatan sebuah service atau layanan dari sebuah Docker yang kemarin itu masih belum dibahas. Nah, di video kali ini kita bahas. Karena menurut saya itu krusial banget dan menurut saya paling penting banget karena pada orchestration sendiri itu apa dan fungsinya itu apa nanti ke depannya. Karena kita bisa menjalankan sebuah microservices, yaitu sebuah arsitektur yang dimana dia itu memecah sebuah service menjadi banyak. Karena pada dasarnya arsitektur pada developer itu terdapat ada dua, yaitu ada monolith yang masih tradisional atau lokal, yang satunya sendiri adalah microservices. Nah, nanti ke depannya kita harus belajar yang step awal dari ini adalah Docker orchestration atau bagian orchestrationnya ini. Nanti di Docker kita punya orchestration yaitu namanya Docker Swarm. Nah, nanti di video lain waktu juga kita belajar orchestration lebih general dan juga ada juga yang versi skala besarnya yaitu dengan menggunakan teknologi orchestration Kubernetes. Nah, makanya kalau di requirement system atau requirement soal pekerjaan tentang DevOps, engineer maupun yang berkaitan dengan DevOps lah ya, itu mengapa disanding dari Docker itu ada yang membutuhkan juga Kubernetes. Nah, karena pada dasarnya mungkin perusahaan tersebut benar-benar menggait atau menerapkan sebuah arsitektur yang bernama microservice, apalagi skalanya untuk yang besar. Nah, itu bisa belajar terhadap tersebut. Oke, mundur soal orchestration. Jadi soal Docker build image yang terakhir ialah soal CI/CD. Nah, nanti mungkin kalau saya mau coba bikin sebuah langkah atau step yang benar-benar untuk bisa di lab. Nanti kita bahas di lain video juga di luar playlist Docker ini. Karena pada dasarnya nanti CI/CD juga ini peran penting buat untuk teman-teman yang belajar DevOps. Lebih advance dan juga tingkat lanjutan. Karena pada dasarnya CI/CD ini membantu untuk teman-teman adalah selain build image secara memberi sebuah format pada YAML ataupun format yang itu ya, intinya kayak Dockerfile atau Docker Compose. Nah, kita juga menerapkan sebuah build automation. Nah, di mana kita tanpa sadar si developer melakukan sebuah perubahan terhadap code-nya di aplikasi. Nah, waktu aplikasi ini udah rilis atau launching pada stage, nah beberapa dari version selanjutnya atau kedepannya pasti membutuhkan sebuah CI/CD atau build automation yang dimana si apa namanya Oke, kita lanjut ya. Sorry, nanti baterainya lowbat. Jadi yang dimana build automation ini itu berfungsi dari ketika melakukan sebuah perubahan si developer ke dalam sebuah namanya aplikasi yang udah dirilis. Nah, makanya perlu bagi teman-teman untuk belajar sebuah CI/CD ini tanpa merubah secara manual. Jadi ketika ya aplikasi udah rilis, udah stage, habis itu ke launch ke production. Nah, pas waktu di production ada melakukan perubahan dari stage. Nah, ini
kita tidak perlu melakukan manual untuk upload ke production-nya. Akan tetapi bisa melakukan secara otomatis atau automasi. Jadi kalau di gambarnya itu kayak gini, ibaratnya. Ini ada stage atau staging area ya buat developer gitu ya. Yang untuk area developer, anggaplah kayak gitu ya. Nah ini. Terus di sini ada juga stage apa namanya, illustration. STLC aja, STLC waterfall. Nah di sini mungkin di sini ya stage dev ya, intinya kayak gini ya, stage untuk dev. Terus di sini untuk bagannya production. Ini ibarat aplikasi yang udah stage sama yang masih belum di launch ke umum atau di production, yang sisi kiri, yang sedangkan sisi kanan adalah yang udah dirilis atau langsung masuk ke production, di publish lah intinya. Di sini ada namanya testing. Oke. Stage, dev, testing, terus production. Anggaplah kayak gini. Nah, di sini pas waktu stage mau ke arah sini ya, ke production. Nah, si developer melakukan perubahan, misal ke production. Nah, tanpa sadari, kalau kita dari si tim DevOps-nya sendiri ya, itu melakukan perubahannya itu dia itu manual. Nah, caranya waktu kita melakukan perubahan tanpa manual adalah menggunakan CI/CD. Karena CI/CD sendiri itu lebih ke automasinya. Perubahannya itu lebih gini. Waktu yaitu mau melakukan perubahan ya, dia tanpa melalui perantara developernya, dia langsung ke CI/CD dan langsung ke production. Dan itu apa ya, selalu akan melakukan sebuah perubahan, perantaranya yaitu CI/CD tersebut. Karena CI/CD itu sesuai namanya, dia itu nge-build sebuah application atau apps secara otomatis gitu ya. Kayak gitulah. Nah, terusnya itu biasanya kalau di GitHub itu kita punya namanya GitHub Action. Kalau ini yang saya implementasikan adalah sebuah GitHub Action. Ada lagi di luar GitHub itu kayak Ansible. Kayak gini. Jadi Ansible sendiri ini sebenarnya hampir mirip kayak logo yang saya bikin di channel saya, karena itu ada filosofinya sendiri, karena saya juga tertarik dengan logo dari sebuah Ansible, cuma berbeda dengan logo Ansible yang warna hitam dengan juga logo saya yang warna biru. Oke, kira-kira kayak gitu Ansible, dan juga yang satunya adalah Jenkins. Nah, di sini
waktu di CI/CD itu ada yang namanya istilah pipeline. Yaitu ada jalurnya sendiri pas waktu untuk membuild sebuah aplikasinya secara otomatis. Kita lihat aja di Google. What is pipeline in DevOps? Nah ini, dia sebuah set untuk otomatis sebuah proses toolnya, yang dimana dia itu memperbolehkan sebuah developer dan juga ops-nya, operation. Oh ya, sorry, saya lupa menulisnya di sini. Jadi di sini itu namanya ops, dev sama ops. Jadi ini bagiannya developer, yang ini untuk ops atau operation. Nah, dimana kita kan di tengah-tengah sebuah operation dan juga developer. Makanya ada istilahnya namanya DevOps. Gitu. Nah, lahirlah sebuah untuk apa namanya teknisi seperti kita yang namanya DevOps. DevOps itu lahirlah gara-gara dari culture atau kebutuhan dari perusahaannya itu seperti kayak gini. Itu kira-kira. Jadi sebuah proses sebuah otomasi ini, di mana toolsnya itu memperbolehkan sebuah developer dan juga operation profesional untuk kolaborasi terhadap building dan juga deployment coding atau code ya ke dalam production environment. Anggaplah ini tuh kita kasih namanya environment. Ini environment. Oke, ini environment. Oke, udah paham ya kira-kira kayak gini. Ini testingnya. Kalau di sini ini itu namanya deployment. Kira-kira itu kayak gini. Kita coba lihat lebih dalam lagi ya buat gambarnya kayak gimana. Nah, ini kayak gini. Aja. Jadi ada mulai dari tahap developernya, plan sama code, setelah itu build, test, release, deploy, operation, dan maintenance lebih lanjut lagi atau monitor gitu. Kayak gini lah. Oke, paham? Sekedar penjelasan umum aja tentang ini. Karena saya yakin ini durasinya udah panjang. Ini aja udah 18. Oke. Kita lanjut. Baru kita membahas sebuah yang namanya orchestration. Oke. Kita membahas lebih dalam lagi apa itu orchestration. Jadi kalau dari definisi orchestration adalah sebuah mengkoordinasi arrangement itu kayak dia itu menyusun dari sebuah manajemen yang dimana elemennya itu banyak. Nah, dari beberapa banyak ini kita perlu yang namanya sebuah orchestration, di mana orchestration ini yang mengatur semua elemen-elemen yang ada pada di dalam kontainer. Karena kita pembahasannya di dalam kontainer, bukan virtual machine maupun server fisik. Kayak inilah intinya. Terus mengapa kalau di Docker itu dia mempunyai orchestration, padahal skalanya dia kecil. Nah, sebenarnya pada dasarnya orchestration untuk umumnya itu ada pada yang namanya tools di Kubernetes. Karena skalanya yang begitu besar,
dan dimana dia itu dibutuhkan pada yang namanya node, ataupun node itu dalam kutip itu fisik ya, server bukan server tapi juga bisa jadi kayak device gitu ya. Node yang dimana node-nya itu yaitu ada banyak. Yang teman-teman tahu pernah ada namanya clustering. Nah, cluster namanya, sebuah kumpulan. Intinya itu sebuah kumpulan gitu. Sebuah kumpulan PC atau laptop ataupun node ya, intinya node ya, device. Dimana intinya itu kita yang mengatur segalanya itu yang kontainer semua yang begitu banyak itu kita kontrol gitu. Ibarat lah kayak gini. Kita punya beberapa node di sini. Sorry. Apa ya? Agak beda sedikit. Oke. Ini node 1, terus node 2, node 2 sama node 3. Oke. Nah, gimana kita caranya untuk memanage sebuah node, ketiga node ini, yaitu mengaktifkan sebuah orchestration, teman-teman. Kasihlah nama orchestration. Nah, di sini orchestration yang bisa yaitu manage beberapa node ini. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, orchestration sendiri dia itu waktu kita aktifkan ya, itu ada yang namanya node manager dan node worker. Ini apa sih? Nah, dalam skema ini orchestration itu diaktifkan, dia mempunyai otaknya dari sebuah orchestrationnya sendiri. Layaknya seperti kayak fisik pada PC ataupun laptop ya. Kita tahu bahwa otak dari tersebut adalah CPU. Nah, sama kayak gini. Nah, ketika kita aktifkan orchestration, pasti satunya itu ada yang sebagai manager. Entah itu di node 1, node 2, atau node 3. Anggaplah saya taruh ke node 1. Setelah itu, bagaimana kita tahu kalau ini itu penerapan orchestration? Ketika node-nya yang diaktifkan itu bukan hanya manager aja, tapi punya worker atau klien. Kita anggaplah anak buahnya gitu. Nah, makanya kita perlu juga aktifkan. Kita pakai ini aja. Manager tersebut dia punya worker. Nah, workernya itu di mana? Kita kasih ke workernya itu di node 2 dan juga di node 3. Kayak gini kira-kira. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman paham loh dari penjelasannya. Nah, di sini pas waktu saya praktekin waktu itu, dalam terkait ini, kita untuk mengimplementasi sebuah Docker orchestration, maka yang pertama kali mengaktifkan sebuah swarm. Karena swarm atau Docker swarm sendiri itu adalah orchestration tools punyanya Docker. Kita lihat aja di Docker Docs. Kita baca yang swarm. Yang kemarin kita udah tahu adalah dia itu mempunyai driver overlay ya. Nah, di
driver overlay itu adalah penerapan multi container. Benar, karena orchestration itu tidak hanya dijalankan satu node atau satu device. Dia menjalankan beberapa node atau device. Makanya dinamakan multi container, harus mengaktifkan sebuah swarm karena drivernya dia itu overlay. Bukan drivernya kayak global gitu. Nah, kayak gini kira-kira. Sorry, ini bukan ini sih. Ini cuma highlightnya aja dari dokumennya, yaitu sebuah cluster manajemen yang integrasi dengan Docker Engine. Pada dasarnya itu Docker Engine dia itu bisa mengintegrasi sebuah cluster management, dan juga dia itu desainnya decentralized dan juga mendeklaratif sebuah service model. Kita juga bisa scaling. Pada dasarnya orchestration ini dimodel untuk scaling ya, entah itu horizontal, vertikal scaling gitu. Lebih tepatnya sih ya kalau aku lihat itu lebih ke horizontal scaling sih. Oh, koreksi aja kalau salah. Terus desired state reconciliation sama multi host networking, iya kan soalnya multi container atau multi host. Service discovery, bisa load balancing, nanti kita bahas load balancer di video selanjutnya. Terus secure by default, karena by defaultnya emang secure sih, karena ada enkripsi atau key-nya punyanya Dockernya sendiri, dan juga ada rolling update. Nah, di sini kita bisa lihat swarm mode, key konsepnya gimana, terus bagaimana untuk memulai atau mencoba sebuah Docker Swarm-nya, ada tutorialnya. Nah, ini cuma komennya aja. Init itu mengaktifkan join ketika kita mau node ini join ke swarm yang ini, karena init itu menginisialisasi swarm ini sebagai manager. Kalau join adalah dia join untuk token, karena waktu kita init itu ada token. Nah, tokennya itu kita bisa ambil untuk si node lain kalau dia sebagai worker. Nah, ini adalah untuk service-service semua. Nah, ini nanti kita pelajari juga apa itu service. Nah, ini key konsepnya yang saya bilang. Ada namanya istilah cluster ya. Nah, cluster ini yang bikin kita itu swarm itu bisa untuk clustering ya, atau cluster management, dan menggunakan ini Docker Swarm. Bisa teman-teman baca aja. Nah, ini notes atau lebih tepatnya instance ya, oke, service dan lain sebagainya, dan yang terakhir load balancing. Oke, cukup itu aja ya, kita langsung coba aja. Mungkin nanti skemanya kayak gini. Nah, service sebenarnya adalah menghubungkan sebuah, atau lebih tepatnya ini aja, kita baca aja daripada salah. Service, Docker service. Udah 29 menit ini. Oke, jadi swarm service atau service ya, Docker service itu adalah, yaitu mendefinisikan bahwa state itu adalah sebuah service. Karena ketika kita mengaktifkan sebuah swarm, ada node-nya, ketika kita menjalankan sebuah image, itu bukan lagi image, kita menjalankan sebuah service. Karena service tersebut bisa jalan dari
bersamaan node-node-nya. Nah, ini kenapa skemanya kayak gini? Karena kalau kita mengaktifkan service di manager ataupun worker, tapi yang bisa untuk menjalankan sebuah service itu adalah manager, karena worker tidak ada aksesnya terhadap tersebut. Nah, waktu kita menjalankan service, otomatis si worker juga mengikuti dari manager. Nah, di node-nya itu terinstallah sebuah service. Makanya kenapa ini disebut high availability dan scalability. Nah, dan juga entah itu horizontal scaling, vertical scaling. Nah, ini yang disebut lebih tepatnya itu fungsi dari sebuah apa namanya si orchestration ini yang berjalan. Karena pada dasarnya waktu kita mau menjalankan sebuah service, aplikasi lah ya, di bersamaan node-nya, kita membutuhkan sebuah teknologi yang ini, gitu. Makanya si Docker atau fungsi dari sebuah orchestration itu pakai sebuah apa namanya arsitektur orchestration tersebut ini. Ya cukup ya. Kita lihat aja selanjutnya. Nah, di sini kita bisa coba-coba teman-teman. Kita langsung coba di terminal tanpa lama-lama. Ping dulu. Oke, kita lanjut ya. Sudah masuk ke terminalnya. Kita lihat dulu Docker PS, Docker images, Docker. Oke, kita clear semua. Kita lihat Docker Swarm dulu. Nah. Oke, kita harusnya mengaktifkan Docker Swarm ya. Oke, kita udah aktifkan kalau ini sebagai manajernya. Oh ya, saya lupa. Teman-teman harus pakai satu lagi sebagai node apa namanya? Coba gini aja. Saya coba install Debian pada WSL-nya. Karena nggak bisa kalau dia itu node-nya satu aja kan manager. Kita coba kan service-nya berjalan di node worker sama manager gitu. Dan kita install dulu. Kita coba cari yang Debian. Terserah mau teman-teman nanti pakai VM-nya di virtual juga boleh aja. Saya pause aja nanti biar gak tambah banyak durasinya. Oke, instalasi udah selesai ya Debian-nya. Kita klik open. Kita kasih nama juga Afif. Main aja. Sorry. Kita coba bukanya di sini. Oh nggak bisa ya. Ini gampang gini aja. Ada dua berarti ya. Oke, ini yang Debian. Nah caranya teman-teman harus satunya di sini
Docker Swarm. Ini kan belum install Docker ya. Nah, kita install dulu Dockernya. Oke. For Linux. Ini Docker desktop sih. Get started, get Docker, oke, Debian ya kita ya. Seperti biasa kita pakai sudo apt update ya. Oke, udah ya. Terus kita install certificates ransomware. Oke, udah. Terus kita install keyringsnya di sini. Setelah itu kita ambil source listnya Docker sama kasih ini chmod ya, aksesnya. Setelah itu kita kasih ini repository-nya Docker. Udah, baru kita update lagi. Ya, ini udah masuk ya, repository-nya Docker, baru kita install. Kita copy aja langsung. Yes. Oke, saya post dulu sambil buka coba. Oke, kita lanjut ya. Sorry, saya tinggal tulisannya habis buka. Oke, ini udah ya Dockernya. Kita lihat Docker PS. Oh iya ya, lupa. Berarti kita harus kita lihat contoh dari Ubuntu-nya. Kopas saja biar gak lama. Oke. Kita save. Di sini kita exit. Oke. Kita exit dulu di sini. Kita buka lagi yang Debian. Oke. Kita cek dulu. Image-nya pasti kosong. Oke. Benar kan? Nah, yang pertama-tama teman-teman lihat dulu di sini. Ini kan ketika mau menginisialisasi sebuah swarm, yaitu ada tokennya. Jadi kita bisa cek di sini atau kita lihat. Nah, Docker Swarm join ya, join, kita
Nah, setelah itu kita paste di sini. Sorry, salah. Agak membingungkan. Oh ya, benar. Dan docker swarm join. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat kalau node ini berhasil join ke swarm dengan role-nya atau sebagai worker. Kita bisa lihat di sini. Docker swarm. Kalau di sini nggak bisa lihat ya. Harusnya docker service. Oh, docker node ya. Docker node ya kan, ls. Nah, di sini. Kalau di device ini kita bisa lihat kalau statusnya ready, aktif, dan engine yang di sini ini dia statusnya sebagai leader atau manager ya. Kita bisa lihat docker version. Nah, di sini kita bisa lihat engine versionnya 8.0.1. Nah, bener kan? Ini yang Ubuntu dia punyanya engine 28.0.1. Sedangkan yang Debian kita lihat docker version. Nah, versionnya ialah 28.0.4. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, di dalam presentasi saya di waktu praktek kerja industri sebelumnya, saya juga menerapkan sebuah image dari implementasian Docker Swarm-nya dengan menggunakan image Docker. Jadi Docker di dalam Docker. Nah, dulu itu memang unik sih, makanya pakai itu. Setelah itu kita coba di sini. Ini biarin aja, nanti kita bisa baca-baca dokumentasinya. Yang ini aja. Kita lihat di Docker Hub dulu. Setelah itu kita mau menuju ke image-nya Docker. Jadi Docker di dalam Docker ya. Jadi ada kontainer yang namanya Docker juga. Nah, ini adalah Docker. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, di dalam image-nya si Docker sendiri, kontainer yang namanya Docker ya, image yang namanya Docker, dia versionnya adalah DIND, gitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa di manajernya aja, oke. Nah, sampai lupa. Jadi kita create dulu, nanti kita namai jaringannya sendiri. Kita custom sebuah jaringan ya. Kita kan udah nyoba kan di lab yang sebelumnya mengenai Docker network. Jadi kita bisa custom sebuah network. Kita bisa kasih parameternya sesuai keinginan kita, mungkin drivernya overlay kayak swarm, ataupun drivernya itu dengan menggunakan apa namanya bridge untuk global dan lain sebagainya. Jadi kita coba ya yang di sini, kita create docker network, create, kita namain aja docker DIND network. Terus kita kasih parameter attachable. Ini fungsinya apa? Karena parameter tersebut ini
dia itu bisa mengattach sebuah bukan mengattach ya, kayak lebih kayak jaringannya ini bisa digunakan, di-attach pada image yang kita buat nantinya. Hanya dikasih attachable. Atau enggak kalau teman-teman mau cek bisa baca-baca di dokumentasinya. Oke, saya singkat aja biar gak lama-lama durasinya. Terus kita kasih juga subnet. Nah, untuk subnetnya ini terserah, bebas untuk teman-teman bikin. Kalau versi saya mungkin saya kasih 10 atau 20, 30, 1 titik 0 ya. Atau networknya kan subnet kan. Terus untuk subnetnya sendiri adalah /24, bisa /25 atau 30, terserah untuk teman-teman penggunanya. Enter. Nah, udah terbuat ya, atau udah create, nantinya kita bisa lihat docker ps. Bukan. Docker network bisa ls. Nah, di sini kita bisa lihat. Dan ls sih. Network ps. Bukan ya. Docker network. Oh ya, ini sih. Gak kelihatan tadi. Oke. Dan untuk drivernya kita menggunakan bridge atau secara global ya, tanpa perlu overlay atau lain sebagainya. Oke, setelah itu kita run nih, docker run admin privilege, terus kita kasih nama, namanya ini terserah ya, karena ini di dalam manager kita kasih nama docker dnd manager. Setelah itu kita kasih detach dan interaktif tty, atau bisa dibilang detach untuk background prosesnya, bisa running di belakang, maksudnya tanpa perlu di attach ke terminal tapi di detach gitu. Interaktif tty atau IT-nya ini adalah ketika kita executable terminal di dalam kontainer. Oke, kita kasih keterangan networknya ke yang tadi kita bikin. Oke, docker dnd netnet, dan juga kita kasih min e atau environment variable. Kita bisa baca di sini. Nah, environment variabelnya adalah ini. Ini cuma kayak certificates kayak SSL gitu, tapi ini yang versi dockernya. Dan jangan lupa kasih keterangan docker .2.dind. Bentar. Secara otomatis untuk version latest ya, atau .2.dind punyanya docker. Kita tunggu untuk proses runningnya. Dan di sini kita jalankan juga untuk punyanya si worker. Kita coba di sini. Bentar. Punyanya worker ya. Kita clear di sini biar gampang. Setelah itu kita coba docker run min docker dnd worker, detach juga dan interaktif tty.
docker environment variabelnya kan, jangan lupa docker dnd. Oh, privilege-nya salah. Oke, kita tunggu. Yang satunya pasti udah selesai. Oke, udah ya. Kita clear dulu docker ps. Oke, udah ya. Docker swarm docker service ls. Nah, ini kan belum ada. Kita lihat not ls. Oke, setelah itu kalau di sini saya lihat dulu. Oh, ini cuma mau testing sih. Coba dulu. Kita skip. Oke, di sini kan salah ya. Karena salahnya gak ada yang namanya docker dnd.net apa net. Docker ps, docker rm. Oke, udah. Nah, kita kasih perintah yang sama. Yang ini. Oke, setelah itu kita run lagi. Kita lihat docker. Oke, udah running. Nah, di sini kita bisa coba dulu. Docker execute main ti docker dnd manager dengan pas. Coba ya, pas. Oh, nggak bisa. Pakai sh berarti. Oke, kita lihat ping docker dnd worker. Ini nggak bisa. Kayaknya ini ada kesalahan sih, karena drivernya kita tidak memakai drivernya overlay. Apa kita coba juga ya driver overlay? Oke, udah remove. Kita coba bikin lagi tapi dengan driver overlay. Oke, kita coba jalankan lagi yang ini manajernya. Oke, kita lihat. Oke, ini kan overlay ya. Juga kita rm network
ada remove docker rmf. Aduh, salah ini. Oh ya, pakai yang satunya ini. Nah, gimana sih? Bingungin. Ini yang worker ini. Nah, baru docker rmf docker dm. Stop dulu aja. Nggak bisa sih. Oke, udah. Nah, kita bisa lihat network ls-nya masih ada, kita remove aja. Oke, rm gak bisa di tag loh, aneh. Oke, udah. Baru kita jalankan lagi, cuma kita kasih in-detach overlay. Oh, I see. Perasaan udah join ya. Kita lihat docker join docker join swarm init swarm main help docker swarm join open. Oh, bukan. Ini iya kan, ini iya kan, ini udah sih. Ini mau lihat ini doang. Aku clear ya masalahnya. Oh, ini nih, saya benar. Bentar, docker swarm leave. Kita leave dulu. Ya udah, terus baru kita join lagi. Baru kita berarti gak boleh sebagai gitu ya. Gak apa-apa, wes gini aja. Intinya kita udah bisa lah ya nyobain kayak gini. Cuma kehalang ini aja ya. Karena dulu juga pas waktu saya execute node manager sama worker juga agak lupa. Kita coba yang soal service ya, docker service ya. Kita bisa coba gini aja, docker service ls. Nah, kita bisa jalankan sebuah service, create
Jadi hiraukan aja untuk pencobaan yang ini ya, apa namanya, image dockernya. Kita cuma butuh tahu apa sih untuk penggunaan sebuah Docker Swarm dan juga sama ini Docker service. Kita coba bikin service create dengan namanya kalau ini pastinya web server kan. Terus kita replika. Jadi replika itu apa? Sesuai namanya adalah duplicate atau cloning. Jadi kita punya sebuah service yang dijalankan yaitu namanya web server. Kita replicate atau replika menjadi 2. Oke. Yang dijalankan adalah Nginx. Oke. Contoh aja pakai Nginx aja. Oke, udah. Ini preparation. Bentar, saya pause dulu biar motong waktu. Oke. Berhasil ya. Untuk Docker service-nya kita buat dan kita replika menjadi 2. Kita lihat Docker service ls. Nah, kayak gini. Kita juga bisa lihat di node worker-nya. Kita clear dulu. Docker service. Oh, kok ada share? Oh, gitu. Karena ini bukan manager ya. Worker jadinya. Ataukah kita bisa lihat Docker ps. Nah, web server kita udah jalan ke node worker dan juga di node managernya di sini. Kita bisa remove aja yang Docker image-nya atau image Docker ya. Benar kan? Kita udah menjalankan replikanya 2 dan satunya di node manager ini, yang satunya di worker. Oke, kira-kira kayak gitu. Terus di sini kita bisa lihat atau kita bisa edit ya mungkin di sini Docker service. Nah, untuk service sendiri kita bisa cek entah itu logs-nya atau kita ubah konfigurasinya di rollback ataupun kita scale. Salah satunya kita scale web servernya dengan help. Kita scale-nya gini. Untuk tadi itu gimana? Memen replikas ya. Memen replikas menjadi coba 4. Oh, nggak bisa. Maka dikasih ke sini. Nggak bisa ya. Kalau kita baca dulu di sini. Kalau mau baca-baca service ini. Nah, ini kan sama ya. Create udah. Oh, update. Kita update dulu berarti. Bukan scale tapi kita kasih update mungkin.
edit di web server kita. Nah, gitu. Setelah itu kita tunggu sampai beberapa detik. Docker ps. Nah, benar di manajernya dapat 2, di sini dapat 2 juga. Ketika kita menjalankan sebuah replika service ini, misalnya jumlahnya ganjil, itu gimana? Gampang aja, kita coba aja. Kasih 5. Nah, kita bisa lihat pada testing di sini. Nah, pasti manajer yang dikasih untuk ganjilnya, sedangkan bukan ganjil ya, lebih tepatnya lebih 1. Karena ganjil, kalau ganjil kan pasti ada lebihnya, lebih 1. Nah, pastinya lebih satunya ditaruh ke node manajernya, sedangkan di workernya dia terdapat masih dikasih 2 service replika. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan penggunaan Docker Swarm dan service pada bab mengenai Docker orchestration ya, teman-teman. Oke, nanti kita belajar mengenai Docker Load Balancer, kira-kira kayak gini konsepnya. Mungkin ini cukup panjang sekali. Nah, sambil penutupan, saya bahas juga di sini tentang service ya. Jadi service sendiri itu sama kayak gini. Dia yang bikin sebuah services. Nah, services ini yang mengasih atau kasih perintah replikas gitu ya, replika ya, mereplika atau menduplikasi, yang dimana replika tersebut ini hapus saja karena saya tadi kan nggak pakai node ketiga ya. Nah, yang dimana servisnya nanti mereplika punyanya service yang di sini. Kita kasih lah di sini. Nah, kayak ginilah kira-kira. Jadi service mereplika sebuah servisnya punyanya si ini, karena dia tergolong dalam satu kesatuan, dimana satunya ini adalah punyanya sama-sama swarm mode gitu. Intinya kayak ginilah. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan Docker kali ini tentang mengenai orchestration dan lain sebagainya dan teman-temannya untuk penggunaan swarm dan service. Itu aja. Mungkin ada salah kata di video kali ini, mohon dimaafkan, dan juga mungkin agak ribet atau gimana ya dimaafkan juga. Mungkin di video-video selanjutnya bisa lebih baik. Tunggu untuk bab selanjutnya mengenai load balancer dengan menggunakan Docker ini. Oke, see you next time. Bye.